آله وأزواجه وذرياته وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أمسينا على فطرة الإسلام إنك أنت العليم الحكيم. عصر المسلمين جماعة المسلمين المهاجرين في رحمة الله سبحانه وتعالى. Nabi ba'dah, ya. Muhammad sallallahu menjalankan syariatnya, dan mudah-mudahan kita di sini termasuk di dalam orang-orang yang nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dalam dua pertemuan yang lalu saya membawakan materi tentang asyhadatain, ya. Yang pertama tentang ahamiyatu asyhadatain, pentingnya syahadatain, kalimat syahadah. Kemudian pada pertemuan kedua saya sudah menyampaikan juga makna daripada syahadatain, ya, makna dari kalimat syahadat. Pada pertemuan yang ketiga ini masih dalam rangka syahadatain, tapi ini lebih difokuskan kepada sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam tema kali ini yaitu tentang khasaisur risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan, karakteristik daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah keistimewaan daripada risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu si pembawa risalahnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khatamul Anbiya, ya, atau nabi terakhir, rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalahnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim, ya. Bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in alima. Jadi Muhammad itu bukanlah, Rasulullah Muhammad itu adalah bapak dari seorang anak laki-laki, ya. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para
nabi, ya. Dan kepada Allah lah, ya, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam surat Al-Ahzab ini sudah sangat jelas sekali bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi menutup para khataman nabiyyin, ya. Dan dia adalah Rasulullah, dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi yang lain kan masih ada nabi setelahnya, ya. Kayak Nabi Hud, masih ada Nabi Soleh, masih ada Nabi Ibrahim, Musa, ya, terakhir Isa, ya. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW disebutkan khataman nabiyyin, nabi terakhir, menutup para nabi. Oleh karena itu, kalau seandainya setelah Rasulullah Muhammad SAW ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi rasul, maka dipastikan dia berbohong, ya. Dia berbohong. Sudah tidak ada lagi, ya, pembawa risalah yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Rasul sendiri yang mengatakan, ya, dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, di situ dikatakan sesungguhnya akan datang pada umatku 30 pembohong. Semuanya mengaku sebagai nabi, padahal akulah khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Jadi nanti kata Rasulullah akan ada, ya, 30, ya, akan ada dari umatku, ya, 30 orang, ya, pembohong, ya, yang mengaku-ngaku nabi, ya, padahal kata Rasulullah, padahal akulah khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku, katanya. Ya. Jadi itu yang pertama, keistimewaan daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa pembawa risalahnya yaitu Muhammad SAW adalah nabi atau rasul yang terakhir, khataman nabiyyin. Kemudian yang kedua, keistimewaan daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa risalah itu adalah nasikhur risalah, ya. Nasikhur risalah artinya apa? Yang menghapus risalah-risalah para nabi dan rasul yang terdahulu, ya. Menghapus risalah yang telah dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu, ya. Termasuk risalah yang dibawa oleh Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Soleh kepada kaum Samud, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa kepada Nabi Isa kepada Bani Israel, ya. Dengan kitab-kitabnya kan, Nabi Daud kitab dengan Zabur, ya. Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, ya. Jadi risalah-risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu sudah terhapus, ya. Digantikan oleh risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dalam hal ini ada sebuah hadis, ya. Hadis ini cukup dikenal, ya, yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Di situ pada saat Rasulullah SAW melihat sahabatnya yaitu Umar bin Khattab, merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang paling terkemuka, ya, dan sepeninggal Rasulullah beliau dibaiat menjadi khalifah yang kedua, ya. Pada saat itu Rasulullah melihat Umar bin Khattab sedang memegang lembaran-lembaran Taurat, ya, lembaran-lembaran Taurat, ya. Rasulullah marah pada saat itu, langsung marah Rasulullah, ya. Afis syakin anta ya ibnal Khattab, ya. Apa engkau masih ragu wahai Umar bin Khattab, ya? Padahal aku telah membawa agama yang putih bersih, ya. Lau kana Musa akhi hayyan ma wasya'u illa tiba'i, ya, kata Rasulullah. Jikalau seandainya Musa alaihissalam saudaraku, ya, masih hidup di zamanku, kata Rasulullah,
maka mau tidak mau dia harus mengikuti risalah yang aku bawa. Ya. Itu kata Rasulullah. Ya. Dengan marahnya, ya, karena Rasulullah melihat Umar bin Khattab sedang memegang lembaran-lembaran dari Taurat. Ya. Lau kana Musa akhi hayyan ma wasi'u illa tibai. Jikalau seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup di zamanku, maka dia harus mengikuti risalahku. Maka tidak ada alasan bagi Musa alaihissalam untuk mengikuti risalahku. Ya, kata Rasulullah. Ya, akhirnya dibakar itu lembaran-lembaran itu oleh Umar bin Khattab. Ya. Jadi sudah tidak berlaku lagi risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Nasikhur risalah sudah dihapus, digantikan dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tapi bukan berarti ya, kita tidak mengimani nabi-nabi terdahulu, ya, yang telah membawa risalah, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap wajib mengimani Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, ya. Walaupun risalahnya sudah tidak dipakai lagi, tapi kita wajib mengimani kenabian dan kerasulan mereka. Bukan berarti ketika sudah ada risalah Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kita menganggap bahwa sudah gak perlu kita imani mereka. Ya. Justru malah kisah-kisah mereka, ya, dimasukkan ke dalam yang ada di kisah-kisah Al-Quran. Ya. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, ya, kisah Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Nuh, ada dalam, ya, Al-Quranul Karim. Ya. Tetapi risalah mereka sudah tidak berlaku lagi, sudah disempurnakan, ya, oleh risalah yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kenapa? Salah satu yang menyebabkan risalah mereka itu dihapus karena kaum mereka, terutama Bani Israel, ya, itu suka merubah-rubah ayat, ya, suka memasukkan perkataan mereka di ayat-ayat yang atau risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 13, ya. Mungkin nanti bisa dibaca, ya, surat Al-Maidah ayat 13. Di situ dikatakan mereka suka merubah perkataan Allah dari tempatnya semula dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu Muhammad SAW akan selalu melihat kekhianatan mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Jadi mereka sendiri, yaitu Bani Israel, ya, sering merubah ayat-ayat atau risalah yang Allah berikan kepada mereka sesuka mereka, sehendak mereka. Ya. Akan tetapi risalah Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, Allah jaga kan. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 kan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran ini dan aku pula lah yang akan menjaganya. Ya, itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau merubah Al-Quran, isi Al-Quran, gak bakal bisa. Dia akan berhadapan dengan yang membuat, yang menurunkan Al-Quran ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti ketahuan kalau dirubah-rubah itu ayatnya. Ya. Alhamdulillah kan sekarang banyak para hafiz Quran, anak-anak, itu juga dalam rangka untuk menjaga keaslian daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Sehingga terjaga sampai nanti akhir zaman. Ya. Jadi risalah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW menghapus risalah para nabi-nabi terdahulu sampai, dan risalah inilah yang nanti yang dipakai sampai akhir zaman nanti, ya, yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, risalah Rasulullah
risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu berlaku untuk kafatalin nas, berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali, ya. Di mana Allah tegaskan dalam surat As-Saba ayat ke-28, wa ma arsalnaka illa kafatalin nas basyira wa nadhira, ya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, ya. Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa khafatan linnas, kecuali untuk semua manusia, ya, dengan memberi basyira wa nadhira, dengan memberi kabar gembira dan peringatan. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak dari umat manusia yang tidak mengetahuinya, ya, tidak mengetahuinya. Jadi kafatan linnas. Kalau nabi-nabi atau rasul sebelumnya kan diutus khusus untuk kaumnya kan. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, wa kana nabi yub'atsu ila qaumihi khassah, ya, wa bu'itsu ila an-nasi ammah, kata Rasulullah. Nabi-nabi yang lain diutus hanya kepada kaumnya saja, tapi aku diutus kepada seluruh umat manusia, ya. Kafata linnas, ya, pada umat manusia. Ya. Kita lihat Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, ya, Nabi Saleh, ya, kepada kaum Tsamud, ya, Nabi Shu'aib pada kaum Madian, ya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa itu kepada Bani Israel, ya. Nabi Ibrahim diutus kepada Raja Namrud yang ada di Irak, ya, dekat dengan Babilonia, ya, yang sekarang Irak, ya. Jadi khusus untuk kaumnya saja, ya. Itulah keistimewaan daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kafatan linnas, ditujukan untuk semua manusia tanpa terkecuali, ya. Kafatan linnas. Jadi itu, ya, yang ketiga, ya. Yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, risalah Rasulullah Muhammad SAW, istimewanya adalah risalah ini adalah rahmat bagi seluruh alam, ya. Rahmat bagi seluruh alam, ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Rahmat, ya, dengan kasih sayang, ya. Dengan mempermudah, tidak mempersulit, ya. Dengan janji diberikan kabar gembira yaitu surga bagi orang-orang yang mau mengikuti risalahnya, ya. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik mengatakan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Itu prinsipnya, ya. Permudahlah, jangan dipersulit, ya. Berikanlah kabar gembira, ya. Jangan sampai mereka lari, ya. Jangan belum apa-apa finnar, ya. Jadi diberikan kabar gembira, ya. Dipermudah, ya. Jangan dipersulit, ya. Itu prinsip, ya, rahmatan lil alamin, ya. Bahkan kata Rasulullah, aku adalah hadiah yang diberikan Allah, ya, kepada umat manusia sebagai rahmat, ya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu keistimewaan, ya, dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. Sehingga dengan risalah ini, ya, sehingga dengan keistimewaan ini, ya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan
ya, kepada umat manusia, ya, pada umat manusia, ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, ya. Disuruh dikatakan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biidznihi wa sirajam munira. Ya. Jadi Rasulullah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi risalah ini, ya. Menyuruh, mengajak manusia kepada Allah, wa da'iyan ilallah biidznihi, dengan izinku, ya. Supaya manusia hanya menyembah beribadah kepada Allah saja. Ya. Supaya manusia, ya, hanya beriman kepada Allah saja. Ya. Ya. Wasirajam munira. Ya. Dan sebagai cahaya yang menerangi. Ya, engkau adalah cahaya yang menerangi hati-hati yang masih dalam kegelapan jahiliyah. Ila nuril Islam. Kepada cahaya Islam. Ya, mengeluarkan manusia-manusia yang masih dalam kegelapan jahiliyah, ya, kepada an-nuril Islam, ya, pada cahaya Islam, ya. Itu tugas Rasulullah Muhammad SAW, ya, yang diemban oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah, ya, pada saat itu langsung, ya, Rasulullah berkirim surat, ya, kepada raja-raja Persia, raja Romawi, ya, untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada mereka, ya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Rasulullah kan sudah wafat, diteruskan oleh penggantinya Abu Bakar dan para sahabat. Terus digantikan lagi oleh Umar dan para sahabat, digantikan lagi oleh Utsman dan para sahabat. Kemudian diteruskan lagi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Kemudian diteruskan lagi dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Diteruskan lagi, ya, Bani Abbasiyah, kemudian Bani Umayyah, dan terakhir kekhalifahan Bani Utsmani, ya. Dan sekarang ini adalah tugas kita mendakwahkan risalah Islam ini kepada semua manusia, ya, yang belum menerima atau yang belum tahu tentang risalah ini, ya, risalah Islam ini. Jadi ini tugas kita sekarang, ya, mendakwahkan risalah Islam ini, ya. Sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah Muhammad agar mendakwahkan risalah ini, yaitu risalah, ya, dengan petunjuknya yaitu Al-Qur'an dan dinul haq. Din yang benar, din yang hak, yaitu Islam. Jadi Islam itu beda dengan agama yang lain. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama, berarti dia mesti ngaji lagi, ngajinya belum dalam. Dia mesti ngaji lagi, ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Surat As-Saff ayat 9. Dialah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuknya yaitu Al-Quran, ya, dan dinul haq yaitu Islam, ya, liuzhirahu ala dini kulli, ya, agar dimenangkannya terhadap agama-agama, ismu-ismu atau din-din yang lain, ya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci, pasti akan ada tantangan dari mereka, ya, dari orang-orang yang musyrik, ya. Pasti ada yang benci. Rasulullah aja ketika sudah disuruh dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, kan luar biasa itu penentangan-penentangan yang terjadi terhadap beliau, ya. Sampai beliau ketika sujud di Mekah kan dilemparin atau ditaruh kotoran hewan, kan, kotoran unta, kan. Bahkan sahabat-sahabat beliau, ya, Yasir dan sekeluarganya, orang tua Yasir
ya, Ammar bin Yasir, orang tuanya sampai disiksa oleh kafir Quraisy, ya, karena mendakwahkan risalah ini. Walau karihal musyrikun, pasti ada tantangannya. Ya. Ya, kalau dalam Islam kan itu, ya. Iskariman aumut syahidan. Ya. Ketika kita sedang mendakwahkan risalah ini, ya, ke jalan Tuhanmu, ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang baik, ya, dengan pelajaran yang baik, dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka, ya, dengan argumen yang baik pula gitu, ya. Jadi bukan dengan teror, ya, ini kuncinya, ya, jangan disalahpahami, ya, jangan disalahpahami, ya. Jadi Islam itu nggak ada ngajarin terorisme, kekerasan nggak ada, karena tadi kan rahmatan lil alamin, ya. Bahkan dalam hadis tadi kan Anas bin Malik mengatakan yasiru wala tu'asiru, permudahlah jangan dipersulit, ya. Kemudian di ayat surat An-Nahl ini, ya, unu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah, dakwahkanlah manusia menuju Rabbmu, kepada jalan Rabbmu, kepada risalah Islam ini, ya, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan cara yang baik, ya, dengan contoh yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika kamu sedang berargumen dengan saling berargumen dengan mereka, maka berargumenlah dengan cara yang baik, ya. Jadi tidak dengan kalau kamu nggak mau masuk Islam, maka saya akan bunuh atau saya akan perangi gitu, ya. Langsung seperti itu. Tidak, ya. Dengan cara teror, ya. Dengan cara memaksa. Tidak boleh. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, ya. Kalau untuk orang-orang yang di luar Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Tugas kita hanya berdakwah pada mereka. Mereka mau masuk atau tidak itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin, ya. Tapi kalau sudah masuk Islam, maka ayatnya lain lagi. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Ya, jangan cuman yang enak-enaknya saja, ya, yang diambil, yang nggak diambil. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, ya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah, ya, karakteristik, ya, atau keistimewaan daripada risalah, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan petunjuknya yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, dan dinul yang hak yaitu Islam, ya. Yang tadi itu, ya, pertama itu tadi pembawa risalahnya adalah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, tidak la nabi abada. Kemudian nasikhur risalah, menghapus risalah yang sebelumnya yang dibawa oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kafatal linnas, risalah ini berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali, ya. Kemudian risalah ini adalah rahmatan, yang dibawa oleh Rasulullah dan rahmatan lil alam, bukan rahmat bagi semesta alam, ya, bagi umat manusia dan semesta alam, ya. Yaitu risalah ini adalah al-Islam dan petunjuknya adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Dan kita tetap membenarkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi terdahulu yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kaumnya saja, ya. Tidak untuk seluruh manusia. Jadi itu perbedaannya.
Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran, ya. Dan tugas kita adalah yang mendakwahkan risalah Islam ini yang dulu pernah, ya, didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, dan tidak terputus, ya, sampai sekarang, ya, kita tetap wajib untuk mendakwahkan dimanapun, ya, dan sampai kapanpun, ya, kita hidup, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada yang perkataan saya yang salah, saya mohon maaf karena ini berasal dari seorang manusia yang sifat dhaif, lemah, ya, tidak luput dari kekurangan, saya mohon maaf. Kalau dari perkataan saya ini ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita menjadi orang yang ragu untuk mengambil kebenaran dari siapapun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.